Selamat pagi anak Bapak, bagaimana kabar kalian semua? Semuanya sehat kan? Oke, jumpa lagi sama Bapak di pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Walaupun kita tidak belajar secara tatap muka, walaupun kita harus belajar online, Bapak berharap anak-anak Bapak tetap bisa semangat dalam menjalani dan mempelajari pelajaran secara online. Oke, untuk anak Bapak kelas 9, di kelas 9 ini kita akan belajar kewarganegaraan, di mana bab satunya kita akan belajar bagaimana dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, Bapak yakin anak Bapak yang kelas 9 pasti tidak asing lagi dengan pelajaran Pancasila. Karena di kelas 7 kemarin kita sudah belajar sejarah lahirnya Pancasila, dan di kelas 8 kita juga sudah belajar bagaimana penerapan dan fungsi Pancasila. Nah, sekarang kita akan mempelajari dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, yaitu penerapan Pancasila dari masa ke masa. Nah, artinya kita akan mempelajari bagaimana pelaksanaan Pancasila mulai dari awal kemerdekaan hingga masa sekarang. Nah, yang pertama, penerapan Pancasila pada masa awal kemerdekaan, yaitu tahun 1945 sampai tahun 1959. Penerapan Pancasila pada periode ini sebagai dasar negara dan pandangan hidup menghadapi berbagai permasalahan. Permasalahannya adalah adanya upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Nah, penyimpangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemberontakan Partai Komunis Indonesia di Madiun pada tanggal 18 September 1948, di mana pemberontakan ini dipimpin oleh Musso. Tujuan dari pemberontakan ini adalah mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Nah, pemberontakan yang kedua itu pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Karmaji Marijan Kartosuwiryo. Tujuan dari pemberontakan Darul Islam ini adalah untuk mendirikan negara Islam Indonesia dan mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Nah, pemberontakan yang ketiga itu disebut dengan namanya RMS, Republik Maluku Selatan. RMS ini merupakan gerakan separatis yang dipimpin oleh Christian Robert Stephen Somokil. RMS ini tujuannya adalah untuk membentuk negara sendiri. Artinya mereka ingin terbebas atau terlepas dari negara Indonesia. Yang keempat, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI atau Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta yang dipimpin oleh Syarifuddin Prawira Negara dan Venje Sumua. Tujuan dari PRRI ini adalah untuk mengkritik dan menginginkan perbaikan pemerintahan di Indonesia. Jadi PRRI ini menganggap pada masa itu pemerintahan di Indonesia itu kurang baik. Nah, yang kelima, APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, yang dipimpin oleh Kapten Knil yang bernama Raymond Westerling. Gerakan APRA ini bertujuan untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia. Jadi dulu negara kita itu berbentuk kesatuan, berganti menjadi negara serikat, dan sekarang ingin kembali lagi bentuk ke negara kesatuan. Nah, APRA ini tidak menginginkan kembali ke negara kesatuan, mereka ingin mempertahankan negara serikat, serta mereka ingin memiliki tentara sendiri bagi negara-negara RIS. Nah, itulah pemberontakan-pemberontakan tadi. Sedangkan penyimpangannya satu lagi yaitu perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sedangkan pada masa itu, konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Ini adalah penyimpangannya. Ke bagian yang kedua, masa Orde Lama. Masa Orde Lama itu dimulai dari tahun 1959 sampai tahun 1966. Pada periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintahan negara berpusat pada pemimpin negara. Pemimpin negara pada saat itu adalah Presiden Soekarno.
Pada masa Orde Lama ini terjadi beberapa penyimpangan. Penyimpangan pada masa Orde Lama yaitu yang pertama, Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup berdasarkan TAP MPRS nomor 20 tahun 1963 yang menyebabkan kekuasaan Presiden Soekarno semakin besar dan tidak terbatas. Yang kedua, Presiden mengeluarkan penetapan Presiden nomor 3 tahun 1960 tanggal 5 Maret tahun 1960 yang mana di sini Presiden membubarkan DPR hasil pemilu tahun 1955. Yang ketiga, Presiden membentuk MPRS yang anggota-anggotanya terdiri atas anggota DPR GR, utusan daerah, dan utusan golongan yang semuanya diangkat serta diberhentikan oleh Presiden. Jadi, dia tidak menginginkan adanya di sini pemilu. Kita masuk yang ketiga, masa Orde Baru. Masa Orde Baru itu mulai dari tahun 1966 sampai tahun 1998. Nah, pada masa ini pemimpinnya adalah Presiden Soeharto. Pada masa Orde Baru, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dilaksanakan secara murni dan konsekuen dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam menjalankan masa pemerintah di masa Orde Baru, pemerintah pada waktu itu berhasil untuk melakukan pertahanan terhadap Pancasila sebagai sebuah dasar negara dan juga ideologi, di mana kemudian berhasil untuk menghentikan penyebaran dari paham-paham komunis di Indonesia pada waktu itu. Presiden Soeharto berhasil menumpas PKI pada masa itu. Namun, pada masa Orde Baru tetap juga ada penyimpangan. Nah, penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Baru diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, Presiden Soeharto pada waktu itu menggunakan sebuah demokrasi sentralistik, sebuah kegiatan demokrasi yang dimana hanya berpusat pada pemerintah pusat pada waktu itu. Artinya semua kegiatan kenegaraan kita diatur oleh pemerintah pusat. Yang kedua, banyaknya praktek korupsi, kolusi, dan juga nepotisme serta penyelewengan hasil pemilu. Nah, jadi pada masa itu terjadi banyak kasus korupsi, kolusi, dan juga nepotisme di negara kita. Sehingga negara kita semakin miskin pada masa itu. Di situ juga terjadi penyelewengan hasil pemilu. Sehingga Presiden Soeharto ini bisa menjabat selama 32 tahun. Yang ketiga, pemerintah mengalami krisis moneter, yang dimana banyak hutang kepada pihak asing, serta tidak adanya kebebasan pers. Nah, seperti yang Wak singgung di poin kedua tadi, negara kita itu banyak korupsi sehingga menimbulkan banyak hutang, menimbulkan krisis moneter di mana-mana negara kita ini memiliki hutang terhadap pihak asing. Dan tidak adanya kebebasan pers, sehingga masyarakat tidak berani mengkritik pemerintah pada masa itu. Itulah penyimpangan-penyimpangan pada masa Orde Baru. Kita masuk keempat, masa reformasi yang dimulai dari tahun 1998 sampai sekarang. Nah, masa reformasi, penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan-pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Akan tetapi, lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas. Terdapat beberapa hal negatif yang timbul sebagai akibat penerapan konsep kebebasan yang tanpa batas, seperti munculnya pergaulan bebas, pola komunikasi yang tidak beretika, peredaran narkoba dan minuman keras, aksi anarkisme, serta vandalisme, sehingga memicu terjadinya perpecahan dan penurunan moral di mana-mana. Nah, jadi pada masa reformasi ini kita mengalami kebebasan setelah terbebas dari Orde Lama di mana pers itu dikekang. Di masa reformasi itu pers itu bebas, tetapi terlalu bebas dan tidak bertanggung jawab. Sehingga banyak informasi ataupun berita-berita hoax yang kita terima. Pancasila dari masa ke masa yang bisa Bapak terangkan. Jika ada anak-anak kami yang merasa kurang jelas, kurang paham terhadap paparan Bapak tadi, bisa langsung bertanya melalui WA ya. Nah, karena kita telah menyelesaikan pembelajaran kita yang pertama,
Jadi Bapak akan memberikan tugas kepada anak-anak Bapak sekalian. Tugasnya ada 3. Yang pertama, jelaskan bagaimana penerapan Pancasila pada masa Orde Lama. Jadi maksudnya ini dibuat dia penerapannya, sekaligus apa penyelewengan ataupun kelemahannya. Yang kedua, jelaskan bagaimana penerapan Pancasila pada masa Orde Baru. Nah, sama ya, kita buat penerapannya, baru apa penyelewengannya. Yang ketiga, jelaskan bagaimana penerapan Pancasila pada masa Orde Reformasi. Nah, sama juga kita buat bagaimana kelebihan dari Pancasila diterapkan dan bagaimana kelemahan penerapan Pancasila pada masa Orde Reformasi. Nah, demikianlah yang bisa Bapak sampaikan untuk materi kali ini. Bapak ucapkan terima kasih. Salam sehat dan tetap semangat. Sampai jumpa.